Nah, sejauh ini kan udah ada persidangan sampai 2 kali panggilan ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit nggak Bang? Gimana sih perjalanan gugatan menurut Abang sejauh ini? Ya, kalau perjalanan gugatan tentang truk odol atau zero truk odol ini tadi sudah disampaikan, dilakukannya pendaftarannya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Karena tergugatnya itu adalah PT Tirta Investama atau produsen dari air mineral Aqua, kan gitu. Kantornya di Jakarta Selatan. Nah, kenapa kok PT Tirta Investama atau produsen air mineral Aqua yang digugat? Karena data dan bukti yang kita miliki terkait pelanggaran terhadap aturan larangan truk overdimensi atau overloading atau truk odol, truk kelebihan dimensi, truk kelebihan muatannya, itu salah satunya yang terbesar adalah PT Tirta Investama. Ya, kalau kita lihat di jalan raya itu atau di jalan tol itu truk-truk mengangkut produk Aqua itu, waduh, over dimensi dan overloading sekali gitu ya, dia pakai truk odol. Ditambah lagi hasil temuannya Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi, tempo hari itu mendapatkan pengakuan yang jelas ya tentang bahwa PT Tirta Investama angkutannya menggunakan truk odol yang kelebihan dimensi atau kelebihan muatan. Nah oke, sebentar Bang. Sebelum kita ngomong perjalanan lagi Bang. Jadi kan di akun TikTok Bang Igor tuh yang namanya Akira Albert, banyak banget tuh konten-konten odol kan. Dan dimana komennya pun banyak banget Bang, engagementnya ada sampai 500.000 ya, setengah juta views. Lebih Banyak, 800.000 ya. Nah, ini kan kita kali ini kita merespon para supir truk, lalu buzzer, dan juga mungkin manusia-manusia kardus yang pakai HP doang gitu kan, yang komen apa odol, kenapa sih aku ada masalah apa sih sama aku, apa benci sama aku, atau karena saingan aku yang hire gitu kan. Oke. Nah, cuma odol ini kenapa sih memang supir yang salah atau gimana sih sebenarnya kalau menurut Bang Igor nih, karena kayaknya supir semua nih ngamuk-ngamuk nih di TikTok Bang Igor. Gimana Bang? Kalau postingan saya itu kan sebetulnya saya mau melindungi dan membela supir ya, supir-supir truk yang selama ini dipaksa oleh pemilik truk ya atau perusahaan logistik dan dipaksa oleh produsen yang barangnya diangkut itu mengangkut truk yang sudah melanggar hukum menjadi truk odol. Udah nggak standar lagi dengan standar pabrikannya dia, dan ini berbahaya. Paling tidak truknya udah nggak layak jalan. Kenapa? Dia dirubah dimensinya, bodinya secara ilegal. Kenapa dirubah bodinya? Karena biar muatannya banyak. Loh kenapa? Ya biar untung si pemilik truknya ini dapat uang banyak gitu, ngangkutnya lebih banyak. Tapi bahayanya apa? Remblong. Itu selalu. Nah, Aqua tuh sudah 2 kali remblong tuh di pintu tolnya Ciawi. Ya, tahun 2025. 2 kali karena remblong. Kemarin juga kita baru dapat lagi tuh yang di Sibolangit tanggal 17 Juli kemarin. Remblong menghantam 8 kendaraan lain. Dan akibatnya ada apa? 4 orang meninggal dunia, 8 orang luka-luka berat. Truknya apa? Truk odol juga. Loh iya, itu muatannya dibuka. Produk air mineral Aqua semua dalamnya. Kelebihan muatan. Nah kenapa? Ya itu tadi, dipaksa. Tambah lagi kenapa kok produsen air mineral Aqua mendiamkan. Ya, memakai truk odol untuk mengangkut produknya dia. Gitu. Jadi itu saya mau membela supir gitu, pengemudi. Karena apa, korbannya masih pengemudi. Ini juga yang di Sibolangit tersangkanya pengemudi jadi tersangka. Coba, ayo para supir truk, gimana komennya? Jangan cuma ngomong doang nih. Saya ngebelain supir. Ya supaya nggak jadi korban seperti kasus-kasus kecelakaan truk odol selama ini, termasuk yang terakhir itu di Sibolangit Sumatera Utara kemarin. Kan supirnya yang tersangka, pemilik dengan produsennya apa coba? Produsennya Aqua, kan melenggang. Polisi harusnya menerapkan hukum yang benar, ya
supir itu dia dipaksa membawa truk yang udah nggak layak jalan, udah berubah menjadi truk odol. Kenapa? Itu juga atas order dari produsen yang harus diangkut. Jadi harusnya apa? Harusnya yang menjadi tersangka adalah pemilik truk dan produsen yang memberi order, gitu loh, ya, untuk mengangkut produknya. Dalam hal ini kalau di Sibolangit juga produsen Aqua dong harusnya juga jadi tersangka. Kenapa dia diamkan? Kan berarti dia lalai dong. Ya, truk yang dipakai untuk mengangkut produk dia, truk yang melanggar hukum, kenapa dia diam? Dan ini kan bukan dipakai baru sekali. Pasti sudah berkali-kali, ya, beratus kali dan dulu selalu dengan truk odol. Nah, sebentar. Kalau nggak salah tuh di konten yang terbaru ada komentar yang bilang, loh apa hubungan dengan Aqua? Karena itu bukan atas pesanan atau arahan Aqua. Itu kan kesalahan supir, ada yang bilang kayak gitu. Gimana tuh, Bang? Nah, artinya sebenarnya pertanggungjawaban korporasinya, pemilik produk, produsen seperti apa sih seharusnya? Nah, kalau supir itu kan terima untuk penugasan, ya, terima penugasan dari si pemilik truk. Kenapa si pemilik truk sudah dapat order nih? Salah satunya dari Aqua yang paling besar, yang punya bukti besar. Kenapa harus Aqua? Ini yang harus besar. Kita mau menunjukkan bahwasannya gugatan ini adalah pintu masuk untuk perubahan yang lebih baik, ya, supaya nggak melanggar terus gitu loh. Selama ini kan para pengguna truk odol ini atau pelaku truk odol ini kan melenggang, tidak pernah ada penegakan. Nah, ini supaya jadi edukasi publik, efek jerah, sehingga masyarakat tahu kalau ada truk odol, oke. Ya, pelakunya siapa yang paling utama harus bertanggung jawab? Pemilik dan produsen yang produknya diangkut. Supir itu hanya jadi korban, ya, hanya dikorbankan. Oke, Bang, siap. Terakhir, Bang, kira-kira prediksinya Bang Tigor tentang persidangan perkara Zero Truk Odol ini akan seperti apa? Sekarang kan sejauh yang kami lihat udah ada beberapa hal lucu ya, mulai wartawan, ada teman-teman rekan media yang nggak berani menyebut merek Aqua gitu kan, Bang. Lalu ada turut tergugat yang cuma absen doang, ya, cuma absen, tapi pasti pada lagi nggak ada. Nah, jadi prediksi Bang Tigor kira-kira harapannya nih mungkin setelah prediksinya. Harapan saya sama teman-teman yang menggugat perkara ini adalah majelis hakim yang mengadili bisa mengadili secara objektif, ya, secara adil. Tadi penempatannya ini adalah untuk perubahan. Ya, tergugatnya memang PT Tirta Investama. Turut tergugatnya adalah Menteri Perhubungan dan juga Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kenapa? Mereka ini yang harus bertanggung jawab nih, Kementerian Perhubungan nih sama Dirjen Perhubungan Darat. Tanggung jawabnya apa? Harusnya dia mengawasi. Ya, dia punya tanggung jawab melakukan uji kir secara berkala kepada transportasi umum secara 6 bulan sekali dengan uji kir. Supaya ketahuan di kendaraannya layak jalan apa enggak. Kendaraannya sudah berubah enggak? Jadi truk odol gitu misalnya. Ini kan berarti kalau ada ribuan truk odol, berarti kan ini kan pemerintah nih, Kementerian Perhubungan tidak menjalankan tugasnya, mengawasi. Kalau pengawasannya jalan, nanti si pemerintah dia harus melakukan perawatan. Dia nggak berani ngerubah truknya menjadi truk odol. Nah, harapannya ini dibuka benar oleh pengadilan supaya jadi efek jerah. Dan tuntutan kami diterima, ya, dinyatakan bahwa PT Tirta Investama itu bersalah, ya, dihukum. Juga turut tergugat, yakni Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat itu juga dinyatakan bersalah. Dia tidak menjalankan tugasnya, melakukan pengawasan untuk membangun keselamatan. Itu pertama. Kedua, kesadaran juga buat masyarakat. Kalau ada truk odol masuk ke wilayahnya, sebaiknya diusir aja, dilarang. Kalau enggak nanti kayak di Sibolangit. Itu ngeri loh kejadiannya loh. Sampai ada korban yang naik sepeda motor dihajar itu, bagian tubuhnya putus. Iya, kan ada satu keluarga yang jadi korban kan? Satu keluarga itu mata kuliah kan? ke Jambi. Bayangin kayak gitu. Mau kita jadi korban, harus berhenti. Jangan mau jadi korban. Nah, mungkin terakhir untuk teman-teman yang mengaku supir truk yang bilang cuma mau ganggu-ganggu aja. Saya sendiri berharap secara pribadi semoga kalian-kalian yang mengatakan usaha baik tentang Zero Truk Odol ini adalah orderan atau cuma untuk merugikan kalian, semoga keluarga Anda tidak menjadi korban dari truk odol. Terima kasih.